Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, gratis. Selamat datang kembali ke channel Data Rumah. Kami dari tim Data Rumah siap membuatkan desain rumah impian kamu. Bagi kamu yang baru bergabung dan ingin didesainkan rumah impian secara gratis, langsung aja guys, klik tombol subscribe, like, komen requestmu, follow akun Instagram Data Rumah dan akun Instagram Bangun Rumah Tangerang. Untuk episode kali ini, bertema rumah modern dengan interior berkonsep Jepang, dengan dipadukan dengan style rumah masa kini. Bentuk yang simpel, namun tidak menjadi poin minus pada bangunan ini, karena permainan material yang nantinya bisa menjadikan tekstur pada bangunan tersebut, yang dapat memberikan kesan yang berbeda dalam nilai visual dan kualitas sebuah bangunan. Rumah dua lantai ini didesain dengan konsep kekinian, dengan material kayu yang ditempel pada beberapa bagian dinding depan bangunan. Pada daerah lantai 1, terdapat carport, taman depan, teras, ruang genkan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang santai, kamar mandi, ruang cuci, dapur, dan kolam ikan. Kemudian pada lantai 2, terdapat balkon, ruang santai, 3 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang baca. Kemudian pada top floor, terdapat taman air. Untuk material atap, menggunakan multi-roof. Tren dinding material kayu di tahun 60-an bukan sekedar alasan mengapa saat ini banyak kembali digunakan. Penerapan material kayu, menurut beberapa desainer, tekstur pada material kayu bisa memiliki cita rasa dan nilai estetik yang sempurna. Untuk pagar, juga menggunakan material yang sama. Penggunaan material kayu ini dimaksud agar lebih menyatu kesannya pada bangunan di dalamnya. Material kayu bisa menambah unsur elemen dekoratif pada bangunan, dan akan memberikan visualisasi yang sangat sempurna dan sangat menarik ditambah dengan lampu yang menempel pada pagar dan taman-taman sebagai elemen pendukung. Kemudian masuk ke dalam, terdapat carport yang tersambung ke area belakang bangunan. Untuk materialnya, juga menggunakan kayu yang didesain dengan kesan bersih, namun tetap memberi nilai estetis dan elegan ya guys. Selanjutnya, terdapat penghijauan atau area taman yang persis di depan bangunan. Karena taman merupakan salah satu bagian yang wajib pada hunian zaman sekarang. Selain sebagai pemanis pada tapak, taman juga membantu penyerapan air, dan dapat memberikan kesan lebih sejuk dan alami pada area sekitarnya. Ditambah dengan unsur hijau yang menempel pada bangunan, dapat memberikan nilai lebih pada lingkungan. Oh iya, pada area ini juga terdapat bak sampah dan wastafel untuk cuci tangan ya guys, agar kita bisa tetap menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri. Pada area teras, berukuran 4x2, menggunakan material keramik bertekstur kasar, dan pada pintu kayu yang menjadi geser, merupakan adaptasi dari desain rumah Jepang. Dan sebagian besar selalu menerapkan unsur garis vertikal atau horizontal pada sebagian besar desain pintu masuknya. Masuk ke dalam, terdapat genkan, yaitu area penghuni dan juga tamu untuk melepas sepatu sebelum menuju ke lantai dalam. Pada ruang genkan, terdapat tangga untuk akses ke lantai 2, yang memiliki rak penyimpanan di dalamnya. Kemudian tentu saja juga ada rak khusus untuk sepatu. Ruangan selanjutnya ialah ruang tamu yang berukuran 4x4. Pada ruangan ini menggunakan konsep warna coklat kayu dan juga putih. Pada ruangan ini menggunakan kaca besar agar memaksimalkan pencahayaan alami ya guys. Untuk plafon menggunakan material kayu sehingga mendapatkan tekstur garis yang dapat menambahkan kesan ruang yang lebih estetis. Dan pada lantai
menggunakan parket solid. Kemudian untuk perabot, terdapat meja, lampu hias, lemari, sofa besar, dan juga sofa kecil yang bisa disimpan kembali ke bawah lemari. Kemudian masuk ke ruang keluarga dengan ukuran 3x4 dengan konsep dan material yang sama. Untuk furnitur, terdapat lampu dengan desain modern. Ada sofa, meja, kemudian lemari custom dengan desain clean dengan TV di atasnya. Pada dinding belakang TV, menggunakan sedikit material batu alam, dengan list cahaya sehingga terkesan lebih mewah dan juga elegan. Selanjutnya, terdapat ruang santai dan bisa digunakan sebagai ruang makan. Ruang ini juga berukuran 3x4, yang dibagi dua dengan ruang keluarga dengan sekat kayu. Untuk dinding dan plafon, juga menggunakan material yang sama seperti sebelumnya. Namun, di beberapa dinding, ada tambah sedikit aksen kayu. Untuk konsep pada ruang santai ini, didesain dengan tema ala Jepang, dengan area yang lebih luas, tanpa kursi, yang ada ialah hanya lemari atau rak kayu, meja kayu, dan juga bantal duduk. Pada ruang ini, terdapat jendela kayu dengan kaca besar, agar saat bersantai di dalam, penghuni juga dapat merasakan view pada suasana luar. Kemudian, terdapat beranda dengan lebar 1 meter, menggunakan material lantai parket solid yang menghubungkan beberapa ruang, yaitu ruang santai, ruang keluarga, dapur, dan juga ruang luar. Terdapat kolam ikan yang akan memberikan nilai visual yang baik untuk penghuni ketika bersantai di area ini. Terdapat dinding dengan lapisan material batu tempel, dengan pot bunga yang sudah menyatu pada dinding. Di area ini memiliki akses yang fleksibel, karena kita bisa terhubung langsung ke taman depan dan juga taman belakang, agar memudahkan penghuni dalam sirkulasi masuk dan juga keluar rumah ya guys. Next, masuk ke ruang dapur dengan ukuran 4x4. Konsep pada ruang ini juga sama, yaitu menggunakan plafon kayu dan lantai menggunakan parket solid. Untuk perabot, menggunakan kitchen set custom yang juga menggunakan material kayu. Untuk pintu masuk ke dapur, menggunakan pintu geser dengan celah garis vertikal sama seperti sebelumnya ya guys. Selanjutnya, terdapat ruang cuci berukuran 2x2 yang juga dilengkapi dengan wastafel. Untuk dinding pada ruangan ini menggunakan material batu alam sebagai pelapis sekaligus untuk dekorasi pada dinding, sehingga tekstur pada dinding tidak terlalu monoton dan memberikan kesan yang lebih sejuk, kemudian juga memberikan nilai visual yang lebih baik. Masuk ke dalam, terdapat kamar mandi yang juga berukuran 2x2, menggunakan material yang sama seperti ruang cuci. Di ruangan ini terdapat kloset duduk dan shower box dengan kaca buram. Selanjutnya, naik ke lantai 2, kita langsung bertemu dengan 2 pintu kamar. Lalu, pada sebelah kiri, juga terdapat ruang bersantai kecil dengan TV dan bukan jendela dengan kusen kayu yang bisa diputar agar mendapatkan udara segar sambil kita bersantai di ruang ini. Kemudian, tepat di luar, terdapat balkon dengan ukuran 4x2, yang langsung berhadapan dengan view di luar. Dengan penambahan lapisan rumput sintetis pada permukaan lantai, dan juga tanaman gantung yang membuat kesan alami pada ruangan ini menjadi lebih terasa. Yang pasti, ruangan ini bisa menjadi favorit
untuk mencari inspirasi ataupun ketika sedang mencari udara pagi selepas bangun tidur guys. Gimana? Nyaman kan? Di area ini terdapat selasar panjang sebagai ruangan penghubung antara ruangan lainnya, yang di sisi kanannya terdapat bukaan jendela dengan kusen kayu yang salah satunya bisa diputar ya guys. Masuk ke kamar tidur 2 dengan ukuran 4x4. Ruangan ini menggunakan material plafon, lantai, dan dinding yang sama seperti sebelumnya agar terlihat lebih serasi di setiap ruang. Pada ruangan ini terdapat mini wardrobe sebagai tempat menyimpan pakaian, dan terdapat kamar tidur, rak, lemari gantung, dan meja yang menyatu pada wardrobe, sehingga memaksimalkan space pada ruangan ini. Selanjutnya, terdapat kamar tidur anak dengan ukuran 3x4. Pada ruangan ini juga didesain maksimalkan space pada ruangan dengan tempat tidur bertingkat yang mampu menampung sampai 2 orang. Di sini juga terdapat lemari, rak, dan meja lipat yang bisa ditutup jika tidak digunakan. Kemudian di sebelahnya terdapat kamar tidur utama dengan ukuran 5x4 yang juga sebagian besar menggunakan tekstur material yang sama. Interior pada kamar ini menggunakan konsep Jepang modern. Tempat tidur ini diberikan elevasi sedikit yang di bawahnya bisa digunakan tempat menyimpan barang. Di kamar ini terdapat lemari baju sebagai pembatas antara tempat tidur dan juga ruang kerja, yang berhadapan langsung dengan bukaan jendela sebagai pencahayaan alami. Di ruangan ini terdapat wastafel, dan juga di sebelah kirinya terdapat kamar mandi yang fasilitasnya juga sama seperti yang ada di bawah ya guys. Kemudian masuk ke ruang baca sekaligus ruang kerja dengan ukuran 4x4. Konsep ruangan ini dirancang dengan bukaan yang lebar. Karena fungsi utama ruangan ini adalah untuk bekerja dan juga membaca, yang membutuhkan cukup pencahayaan alami pada siang hari. Dilengkapi dengan rak buku kayu bertingkat, terdapat kursi dan juga meja untuk membaca santai secara lesehan, sehingga kita bisa lebih rileks ditambah bisa melihat view pada area luar. Dan juga terdapat meja kerja dengan ukuran besar yang membuat kita lebih nyaman dalam bekerja. Selanjutnya, terdapat halaman belakang yang dindingnya menggunakan perpaduan material batu alam dan kayu sebagai elemen pelapis, agar lebih bertekstur, dan juga terdapat lampu taman dan tanaman pardu sebagai elemen pelengkap pada halaman ini. Untuk perkiraan biaya pada rumah ini bisa dipres sampai sekitar 1,1 M, karena material yang dipakai ialah kayu jati yang merupakan material dengan kualitas tinggi. Jika ingin dipres lagi, teman-teman bisa mengganti jenis kayu tersebut.
Terima kasih guys sudah menonton video sampai selesai. Dukung kami terus guys agar bisa upload video desain rumah impian kamu setiap hari. Syarat untuk dibuatkan video desain rumah impian kamu yang selanjutnya, kamu wajib subscribe, like, komen desain rumah impian kamu, follow akun Instagram desain rumah, dan bangun rumah Tangerang. Serta bagikan video ini ke media sosial kamu ya guys. Saran dan kritiknya ya guys, agar channel desain rumah berkembang terus. Bye bye, see you next video.